Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Kuntoro dengan NIM 0442616689. Pada kesempatan malam hari ini saya akan menjelaskan tugas 2 visualisasi data. Penjelasannya seperti ini. Library tadi yang sepertinya ada yang salah. ggplot2. Oke, terus kemudian library dari Broom. Kemudian yang harus di-load lagi adalah library dari ggpubr. Oke, langkah pertama untuk menjawab soal di tugas 2 ini adalah kita harus meload data file yang sudah kita download atau mengimport. Pertama adalah caranya adalah sebentar, kita bikin file path-nya. Oke. Kemudian kita masukkan alamatnya. Di sini adalah import csv. Ini adalah lokasi filenya. Oke. Kemudian kita sesuaikan. Kita sebut dengan table 1 untuk ininya, csv untuk alamat file path-nya. Oke, yang namanya tabel 1. Kemudian untuk print kita untuk ngecek tabel 1. Print tabel 1. Ya, maka hasilnya ini sudah berhasil di load. Oke, terus kemudian untuk yang nomor selanjutnya adalah membuat histogram. Cara untuk membuat histogram adalah dengan ini sebenarnya sudah saya simpan semuanya. Untuk membuat histogram dengan ini salah, harus ditulis histogram, kemudian tabel. Ini karena tadi tabel 1. Oke, terus ini kemudian ada kebahagiaan di dalamnya, kebahagiaan, koma, terus kemudian main. Ini adalah isi dari judul dari histogramnya nantinya, yaitu adalah histogram kebahagiaan. Oke, terus koma, kemudian kita tentukan juga xlab-nya, apa yang ada di label yang ada di sumbu X, yaitu adalah kebahagiaan. Oke, terus kemudian call untuk color, kita beri nama light blue. Terus kemudian koma, kemudian untuk bordernya, border dari histogramnya adalah black. Nah, kurung tutup. Ya, nah, berikut histogramnya. Kemudian jika kita perhatikan dari histogram, maka akan ketahuan bahwa ini berbentuk lonceng terbalik, bahwa ini menunjukkan bahwa variabel terikat berdistribusi normal, atau apabila istilahnya mana ya? Ya, jadi ini intinya adalah histogramnya menunjukkan bahwa variabel terikat berdistribusi normal. Oke, siap. Terus kemudian soal nomor 2 adalah membuat scatter plot.
Ya, untuk membuat scatter plot, maka rumusnya adalah kita gunakan plot, kemudian kurung buka. Ini adalah sumber dari datanya, tabel 1. Kemudian isi dari ininya adalah pendapatan, koma, terus dari data lagi tabel 1. Terus kemudian ada kebahagiaan, koma, terus kemudian di sini kita masukkan judul dari scatter plotnya. Main sama dengan scatter plot pendapatan versus kebahagiaan, koma, dimana X labnya adalah untuk sumbu X nya bakal menjadi pendapatan, dan Y labnya adalah kebahagiaan, koma lagi, kemudian poinnya adalah 19. Oke, kemudian untuk colornya adalah kita biasa aja, yaitu blue. Oke, terus nah scatter plotnya akan menjadi seperti ini. Nah, ini dari scatter plotnya. Oke, terus kemudian dari scatter plotnya boleh dikatakan bahwa garis plot atau plot menyebar dari sebelah kiri bawah ke kanan atas. Nah, yang artinya bahwa apabila pendapatan bertambah, maka kebahagiaan juga akan meningkat. Ya, jadi dari scatter plot dapat disimpulkan bahwa hubungan antara pendapatan dan kebahagiaan itu adalah positif. Karena semakin bertambahnya pendapatan, maka kebahagiaan akan semakin bertambah juga. Oke, terus kemudian perintah selanjutnya adalah membuat regresi linear. Jadi kita membuat regresi linearnya, kita sebut dengan model saja. Model LM, ini salah, LM linear model, terus kemudian pendapatan kebahagiaan, koma, data berasal dari tabel 1. Oke, kebahagiaan, oh ya maaf ada salah, model LM linear model kurung buka pendapatan kebahagiaan. Ini tidak boleh salah, kalau misalkan salah jadi bermasalah. Kemudian ini tabel underscore 1 kurung tutup. Ya, terus kemudian untuk menunjukkan adalah pakai kata summary, kemudian model. Nah, ini hasil dari summary-nya, dimana dari linear model ada formula pendapatan kebahagiaan dengan data dari tabel 1. Dari kemudian hasil analisisnya adalah bahwa pertama, residual yaitu selisih nilai antara nilai aktual dan juga nilai yang diprediksi. Oke, jadi dari residual ini ada berapa poin? Ada minimum, ada kuartil 1, ada median, kuartil 3, dan maksimal. Oke, kemudian dari koefisien ada intercept, ini adalah yang diprediksi, dan kemudian kebahagiaan ini adalah aktualnya. Oke.
kemudian ya dari sini dapat kita baca bahwa ada kemungkinan margin error sebesar sekian, semakin kecil berarti semakin akurat. Oke, kemudian seperti itu. Terus untuk yang selanjutnya adalah bahwa dari koefisien dari koefisien estimasi ini, jadi setiap peningkatan 1 poin dari pendapatan maka akan meningkatkan juga kebahagiaan sebesar 1,046% poin, dan kemudian intinya adalah bahwa setiap peningkatan pendapatan maka kebahagiaan juga akan meningkat. Oke. Terus kemudian jadi intinya dari regresi linear sederhana ini dapat disimpulkan bahwa terjadi hubungan positif antara garis X dengan Y, antara pendapatan dan kebahagiaan. Oke. Kemudian jika kita selanjutnya adalah kita buat plot dengan menggunakan model tadi, maka hasilnya adalah seperti ini. Ya, ini adalah scatter plot. Kemudian ya di sini ada residual versus fitted. Oke, di mana data ini terpencar di antara sumbu Y. Oke. Ini bahwa ini digunakan untuk mengecek homoskedastisitas. Oke. Dengan pola yang merata menyebar di antara sumbu Y0 ini berarti bahwa terjadi homoskedastisitas. Oke. Dan artinya regresi dapat dipercaya. Oke, ini di sini residual reference. Oke. Terus kemudian dari soal selanjutnya adalah bahwa kita harus kita membuat scatter plot. Oke. Kemudian kita bikin scatter plot dengan ini adalah scatter plot untuk data hasil ini regresi linear plot dari tabel 1, kemudian dolar untuk pendapatan, koma, ini tabel lagi sumber datanya 1, terus di sini ada kebahagiaan. Oke, terus kemudian koma, terus ini untuk judulnya main, kita harus bikin scatter plot pendapatan versus kebahagiaan. Oke, terus kemudian untuk X-lab ini untuk sumbu Y adalah pendapatan dan Y-lab-nya adalah kebahagiaan. Oke, untuk poinnya adalah 19, koma, dan colornya adalah blue. Oke, maka akan muncul scatter plot seperti ini. Oke, terus di soal selanjutnya adalah bahwa kita harus membuat garis regresi linear dengan model itu yang tadi yang sudah kita buat. Kita akan pakai model, kita pakai appline model, koma, dimana ini colornya adalah kita buat warna merah, kemudian LED nya untuk
lainnya kita angka 2 aja, 2 poin ya. Itu sudah kita untuk membuat garis regresinya. Terus kemudian selanjutnya adalah kita coba cek. Nah, di sini garis regresinya berubah. Kenapa dibeda? Oke. Oke, terus kemudian kemudian adalah membuat persamaan grafik. Ya, untuk membuat persamaan grafik, maka perintah yang dilakukan adalah kita menggunakan intercept. Maaf, salah. Intercept oke. Ini untuk koefisiennya, kemudian ini adalah di model, di sumber, harus kemudian kurang buka 1. Oke, kemudian untuk slope Oke, di sini coef lagi, kemudian model, terus kemudian 2. Oke, terus kemudian untuk mencari persamaan adalah dengan paste kurung buka 0 kurung buka Y sama dengan ini untuk ditulis, terus kemudian koma. Ini hasil perhitungannya, round, kemudian slope, koma 2, terus kemudian untuk x nya plus x plus koma round intercept koma 2 kurung tutup. Oke, maka apabila kita cek di ini, maka seharusnya akan muncul, belum ada, sorry, kita harus coba print persamaan. Oke, jadi persamaannya adalah Y sama dengan 1,05 X ditambah 0,92. Apabila kita ingin memasukkan ke dalam scatter plot, maka adalah gunakan text. Ini adalah lokasinya, kita sebut 4,4 saja. Terus kemudian masukkan labelsnya, yaitu dengan labels sama dengan di sini kita tulis persamaan. Oke, terus kemudian di sini untuk colornya sama dengan kita pakai dark green misal. Terus kemudian ini untuk poinnya sama dengan 1,2 aja. Oke, terus kemudian kita masukkan juga teks. Ini untuk masukkan persamaannya, kita harus agar bisa tertulis di scatter plot. Kemudian kita masukkan labels, terus kemudian ini persamaannya tidak pakai petik karena kita akan memasukkan nilai dari penghitungan persamaan yang tadi. Persamaan sama dengan koma. Untuk colornya kita pakai dark green, oke, terus kemudian 1,2 kurung tutup.
Oke, jadi kalau misalkan kita cek, maka hasilnya seperti ini. Ini ada bersamaan muncul di sini. Oke. Ya, mungkin dari saya itu dulu untuk tugas 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian jawaban tugas 2 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.